Are you a multiplier or a diminisher? Apakah Anda adalah orang yang pengganda atau pengurang? Apakah Anda seorang yang meningkatkan harga diri orang lain dan membuat orang lain merasa terdorong untuk menghadapi kehidupan dan menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka? Jika jawaban Anda ya, Anda adalah pengganda. Apakah Anda seorang yang membuat orang lain merasa bodoh, lemah, kehilangan motivasi, atau tidak kompeten? Apakah Anda? Jika jawaban Anda iya, Anda termasuk orang yang pengurang. Perbedaan antara pengganda dan pengurang tidak didasarkan pada niat baik atau bahkan kecerdasan, melainkan didasarkan pada cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Jika Anda seorang pimpinan pengganda, pada dasarnya menggandakan kekuatan intelektual angkatan kerja adalah secara gratis. Mengapa? Karena Anda memperkuat kecerdasan, bakat, kemampuan, dan keterampilan orang-orang di sekitar. Pengganda melihat orang sebagai orang yang cerdas, orang yang mampu menemukan cara memecahkan masalah. Kita semua adalah pimpinan dalam beberapa hal. Bukan sebagai pimpinan sebuah lembaga, kita nggak semua pimpinan di semua lembaga, tapi pimpinan di lingkungan kita. Lingkungan yang lebih kecil, contohnya di rumah. Ada 5 disiplin pengganda. Pertama, pengganda adalah magnet bakat. Mereka melampaui kemampuan mereka untuk melihat kemampuan mendalam atau kejeniusan orang lain. Dan kemudian mereka menggunakan orang-orang sehingga mereka dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya. Kedua, pengganda adalah pembebas. Mereka menghilangkan stres dan ketakutan dari organisasi mereka dan menciptakan lingkungan yang intens yang membutuhkan pemikiran dan kerja terbaik dari orang-orang. Mereka terus menekan tetapi membuat kesalahan tetap aman. Itu adalah pimpinan yang pengganda. Hasilnya adalah iklim yang intens tanpa menimbulkan ketegangan. Ketiga, pengganda adalah penantang. Gantinya memberitahu orang apa yang harus dilakukan, pengganda malah menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka menyemai peluang dan membiarkan orang menemukan kebutuhannya sendiri. Kemudian mereka memberikan tantangan yang menyebabkan orang mengembangkan kemampuannya. Wow! Keempat, pengganda adalah pembuat perdebatan. Gantinya membuat keputusan sendiri yang tidak diketahui orang lain, pengganda melibatkan orang-orang dalam mendiskusikan keputusan berisiko tinggi terlebih dahulu. Hal ini mengarah pada keputusan yang dipahami dan dilaksanakan secara efisien. Oleh siapa? Oleh masyarakat. Dan yang terakhir, pengganda adalah investor. Gantinya melakukan pengelolaan makro, mereka memberikan kepemilikan atas hasil kepada orang lain dan berinvestasi pada kemampuan dan kesuksesan mereka. Pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang pengurang? So today's topic is about, are you a multiplier or a diminisher? Sifat-sifat orang pengurang. Orang yang pengurang berpikir terlalu besar. Mereka pandai melihat visi besar sebuah rencana, tetapi buruk dalam menghubungkan titik-titik dengan orang-orang sekitar mereka.
Apa yang terjadi dalam kasus ini adalah kurangnya antusiasme karena masyarakat tidak dapat melihat cara untuk mencapai tujuan mereka. Pengorang atau mereka terlalu banyak bertukar pikiran. Kurangnya kreativitas bukanlah masalahnya, namun kurangnya fokus yang muncul pada setiap ide baru adalah masalahnya. Dalam banyak kasus, orang menjadi frustrasi. Kenapa? Karena perubahan arah yang terus-menerus dan tidak punya cukup waktu untuk mewujudkan ide original ke mereka. Ketiga, orang pengorang terlalu banyak membantu. Kalau kita lihat, wow, membantu. Tapi lihat, mereka yang kita sebut sebagai penyelamat, percaya bahwa mereka membantu tim mereka. Padahal sebenarnya mereka menciptakan ketergantungan. Mereka berasumsi bahwa orang pintar pun membutuhkan bantuan mereka. Keempat, orang pengorang adalah orang yang menghentikan dan atau membatasi potensi orang lain. Para pengorang percaya bahwa orang-orang tidak akan pernah bisa mewujudkan rencana ini tanpa saya. You cannot do things without me. You cannot do things wonderfully or better without me. I must be there. Akibatnya mereka cenderung memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan, membuat keputusan sendiri, menciptakan tekanan, dan mengatur detail secara mikro untuk apa? Untuk memastikan kinerja, sementara kurang memanfaatkan talenta yang mereka bawa ke dalam organisasi. Kelima, orang yang pengorang adalah menyalahkan kekuasaan. Mereka adalah orang yang kejam. Mereka adalah orang yang tahu segalanya. Kita tidak ingin menjadi orang pengorang, ya kan? Kita mau seperti Yesus. Yesus adalah pengganda. Bagaimana Yesus sebagai seorang pengganda? Jesus was a multiplier. Yesus beralih dari memberi jawaban menjadi mengajukan pertanyaan. Yohanes 6 5 dan 6 mengatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Do you know, this is a story when there were a lot of people with them. Dia bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Do you think he does not know what to do? Hal itu, ayat 6, dikatakannya untuk apa? Untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu ada laki-laki itu, that little lad, God knows that little lad was there. Yesus tahu anak laki-laki itu punya makanan. Tetapi dia bertanya kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti agar mereka bisa makan? Oleh karena itu, kita pelajari cara menggunakan pertanyaan yang tepat. Gantinya, memberikan jawaban yang menurut Anda benar. Kedua, Yesus menyampaikan ide-idenya dalam dosis kecil. In a small dosage. Bekerja dengan sejumlah ide terbatas juga memberikan waktu bagi orang untuk mengerjakannya dan memikirkannya secara matang. Lalu Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Sekarang ada banyak rumput di tempat itu, maka duduklah orang-orang itu. Jumlahnya kira-kira 5.000 orang. Para murid pasti mengerjakannya dan memikirkannya secara matang. Ketiga, Yesus mengharapkan pekerjaan selesai. Orang belajar paling baik ketika mereka bertanggung jawab penuh dan menghadapi konsekuensi pekerjaan mereka. Daripada langsung ikut campur dan memperbaiki pekerjaan orang lain, berikan kembali dan beritahu orang-orang apa yang perlu diperbaiki atau diselesaikan. Ketika kita memberdayakan orang lain, lebih banyak lagi yang
diberdayakan. Untuk apa? Untuk mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. So if we empower people, they will also empower other people, and those that were empowered are also going to empower other people, so more people will be empowered to what? To hasten Jesus' second coming. Bagaimana dengan kisah laki-laki itu, that little lad? How about him? Apakah Anda ada penggandahan di situ waktu itu terjadi? Pertama, kita harus gimana ya? Why multiplication happened that afternoon or that time? Kita harus mulai dengan sesuatu untuk memperbanyak. In that story, apa yang ada di situ? Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai apa? Mempunyai 5 roti jalai dan 2 ikan kecil. Dalam rumus perkalian, 2 bilangan yang dikalikan disebut faktor. Dan hasil perkalian disebut hasil kali. Jika salah satu faktornya 0, hasil kali akan selalu 0. 0 dikalikan 1 adalah 0. 0 dikalikan 1 juta pun hasilnya sama dengan 0. Para murid mengerah. Mereka tidak punya apa-apa. Atau hampir tidak punya apa-apa. Namun apa Yesus dapat lakukan bahkan dengan sesuatu yang kecil. Dan kebenarannya adalah kita memiliki sesuatu. Kita punya banyak. Sometimes, when we are asked to do something in the church, we say, I don't know. I cannot sing, I cannot do this, I cannot do anything. But actually we can. And if we try, kita coba. God will bless us more. We actually have a lot of talents. Para murid mengira jumlahnya tidak cukup. Uang tidak cukup untuk membeli makanan bagi semua orang. Dan tidak cukup makanan yang tersedia. Tapi dikalikan dengan faktor Tuhan, what happened? Ada lebih dari cukup. Kedua, kita harus memilih untuk memiliki apa yang harus kita perbanyak. Dengan kata lain, pilihan ada di tangan kita. Tuhan mampu melakukan banyak mukjizat, mengubah air menjadi anggur, dan lain-lainnya. There's a lot of miracles that we can read from the Bible. Yang penting apa? Kita harus bergerak, mengikutinya, dan menyerahkan apa yang kita punya. So what we have to give to surrender to the Lord. Si sedikit atau sesederhana apapun yang kita punya akan menjadi banyak dan luar biasa. Di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Ketiga, apa yang kita punya harus diberkati agar bisa berlipat ganda. If Jesus did not pray for the bread and for the fish, 5 loaves of bread and 2 fishes, do you think there would be multiplication? So ketiga, apa yang kita punya harus diberkati oleh Allah agar bisa berlipat ganda. Yohanes 6:11-13 mengatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. So can you imagine, just from the 5 loaves of bread and 2 fishes. Ekstra, udah selesai makan, ekstra lagi, so banyak. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelemah roti jelai yang lebih setelah orang makan. Yesus menambahkan nilai pada segala sesuatu yang kita miliki jika kita berserah kepadanya. God, this is what I have. I'm giving back to you. Sedikit yang ada dalam cerita itu memberikan semua yang dia miliki dan keajaiban besar terjadi. God will multiply what we have. So the question is, are you a multiplier or a diminisher? I believe all of us are multipliers. Jika anak laki-laki itu tidak memberikan apa yang dimilikinya, maka tidak ada yang dapat
lipat gandakan. Berikanlah kepada Yesus apa yang kita punya. Untuk apa? Untuk memperbanyak. Bakat yang kita punya akan lebih banyak. Can you sing? Sing a lot. And you will improve. And you will be given more talents. Kita bisa lebih efisien dalam pelayanan. Kita dapat lebih diberkati dengan menjangkau orang lain. Teman baru, orang-orang baru sekitar kita. Even orang yang kita nggak tahu. Kita bisa lebih diberkati dengan mempertahankan siapa dan apa yang kita miliki. Kasih sayang adalah sesuatu jika kita berikan kepada orang, akan kembali pada kita. Love is something, if you give it away, and it will come back to you. Do you know that song? Love is something if you give it away, give it away, give it away. Love is something if you give it away. Okay, and it will come back to you. Apa kita menginginkan lebih banyak teman? Berikanlah senyuman. Dan senyuman itu akan kembali pada kita. You notice, even if just an acquaintance, kita ke pasar, kita ke mall, kita di mana, atau di sini, we don't know everyone in the hospital. But you know, when you smile, you walk, you smile at them, they will also smile back at us. We became friends. Apa kita ingin dihormati? Menghormatilah. Apa kita ingin disayangi? Sayanglah. Peluklah seorang, dan seorang itu akan memeluk kita lebih erat. Yang ingin kita, Yesus ingin kita menjadi pengganda bagi kerajaannya. Markus 1 ayat 17 menyatakan, ikutlah aku, kata Yesus, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Oh, God wants us to be fishers of men. How to be fishers of men? What does it mean? Lukas 5 ayat 4 mengatakan, setelah dia selesai berbicara, berkatalah ia kepada Simon, meluncurlah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk mendapatkan angin. Marilah kita menyampaikan pesan Injil kepada orang-orang dan mencoba menarik hati orang-orang. Bawa lebih banyak orang-orang. Kita bawa, saudara-saudara, kita bawa lebih banyak orang. Kemana? Ke kaki Yesus. Lupakan jabatan kita, lupakan apa kita, siapa kita. Lupakan status Anda, lupakan status Anda di dunia ini. Bawa lebih banyak orang ke salib, kembalang ke altar. And when we go back to the altar, we are not alone. There are so many people who are with us. Kedua, perbaiki jalamu. Dan sejak saat itu, dia melihat dua saudara laki-laki lainnya, Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya. Di dalam kapal bersama Zebedeus, ayah mereka sedang memperbaiki jala. You know, jala mereka, dan dia memanggil mereka. No matter how we take good care of the net will get worn. We can repair the net. We must repair the net. Fishermen harus repair itu net. Otherwise, mereka nggak bisa dapat ikan. There are times, you know, we also get tired. But God is there. Jaringnya rusak seiring berjalan waktu. Mungkin mereka menangkap batu dan merobeknya. Atau mungkin mereka patah karena beban ikan. Lepas dari apa yang terjadi, penggunaan terus-menerus akan melemahkannya. Nelayan harus meluangkan waktu untuk memperbaiki jaring. Memperbaikinya, kita mungkin merasa lelah. You know, we feel tired, exhausted. And maybe we say, aku mau apa lagi ya? I'm invited to do something. Talenta saya udah seperti Kakuras ya. Udah saya kasih lagu-lagunya yang saya latih, yang saya tahu kayaknya seperti udah selesai saya nyanyikan. Tapi mari kita luangkan waktu untuk memperbaiki, dan memperbaikinya. Penuhilah diri Anda dengan Yesus dan bicara kepadanya. So if we run out, we think we run out,
we go to the Lord like the woman at the well. We go and we will be filled. Lemparkanlah lagi jala mo. So the disciples, they weren't able to catch, but what did God say? Cast again to the other side. Bahkan ketika ditolak, Yesus meminta para murid untuk menebarkan jalannya sekali lagi. When we are rejected, cast your nets again. Upaya yang gagal kemarin bukan berarti tidak ada ikan hari ini. If you were not able to catch fish yesterday, if we were not able to catch fish yesterday, and we go again and cast our nets, it does not mean that we also won't catch fish today. Upaya yang gagal kemarin bukan berarti tidak ada ikan hari ini. Jaringnya yang robek bukan berarti sudah berakhir. Bagikan Injil lagi dan lagi. Jangan patah semangat. Jadilah pengganda bagi Yesus. Amin. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.
Terima kasih Tuhan atas firman-Nya. Tolonglah kami Tuhan supaya kami menjadi orang pengganda untuk Tuhan. Terima kasih. Amin. Hidup ini adalah kesempatan untuk memuji Tuhan, melakukan yang terbaik dalam hidup agar hidup kita selalu jadi berkat bagi siapapun yang kita temui. Puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih banyak kepada Ibu Anelo Hendricks yang selalu memberikan motivasi dan penguatan iman, kerohanian, serta kekuatan bagi kita semua melalui pelajaran dari hari ke hari. Meski dalam hidup ini kita selalu ada rasa kurang, selalu merasa tidak cukup, namun firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah bagi kita semua. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, pencipta kita yang selalu memberikan anugerahnya bagi kita semua. Bapak Ibu, diinformasikan bagi kita seluruh karyawan Rumah Sakit Advent Bandung, pada besok hari kita akan mengikuti kembali acara atau pekan doa, dan judul yang akan disampaikan yaitu Created for a Mission. Untuk menyambut Hari Kartini, mari kita berpartisipasi dalam kegiatan Soskom pada hari Minggu tanggal 21 April 2024. Yang mau sehat, yang mau door prize dan hadiah menarik lainnya. Yuk daftarkan diri Anda sekarang juga dan hubungi Ibu Junamel atau Ibu Dara Susana untuk kegiatan senam, dan untuk goes hubungi Bapak Heru Suwandi karena hari ini adalah hari terakhir. Baik, Bapak dan Ibu semua pemirsa, rangkaian acara Pekan Doa kita hari ini telah berakhir. Besok adalah hari terakhir kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dengan judul Created for a Mission. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, pemirsa RSA Channel, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk hadir, sekaligus ajak sanak saudara, sahabat, dan teman-teman kita untuk mengikuti acara Pekan Doa pada hari esok di jam dan link yang sama. Akhir kata, saya Novia Grace Golung dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati.